Selamat pagi, salam jumpa kembali kita di sini bersama Dian Kartika Fajarini dalam Sepada Podcast. Pada pagi hari ini kita ada tamu yang sangat istimewa sekali. Alhamdulillah kita akan berbincang-bincang dulu dengan chef yang ada di sini. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Iya. kita datang di sini, kita undang di sini dalam rangka kita ada parenting teaching di sini. Nanti kita memang moderatornya kudu Pak Agus ini ya. Nah nih, sebelum kita melanjutkan wawancara, silakan Pak Agus dulu menjelaskan backgroundnya Pak Agus dulu. Mungkin dari pemirsa-pemirsa yang lain nanti akan interest sekali dengan Pak Agus. Monggo Pak Agus, silakan dulu. Baik, terima kasih Ibu. Ini suatu kehormatan juga untuk saya bisa diundang di Sepalda Podcast, dan ini luar biasa. Kalau berbicara tentang background pendidikan saya, ini saya berlatar belakang ilmu tata boga, Ibu. Jadi diawali dari masa-masa waktu saya dulu SMA. Kalau SMA-nya sih SMA jurusan IPA, Bu, malah. Waduh, beda Bu. Tapi setelah lulus dari SMA, saya masuk ke perhotelan waktu itu. Jadi setelah di perhotelan, saya kerja di hotel, Ibu. Kerja di hotel, di restoran. Baru kemudian S1-nya ngambil tata boga. Iya. Sangat antusias sekali ternyata di sana kalau di perhotelan Pak Agus ya. Betul. Oh iya Pak Agus. Kita lanjutkan kembali Pak Agus. Terima kasih untuk rekan-rekan semua ataupun Bapak Ibu yang melihat yang acara di Sepalda Podcast ini. Beliau adalah Pak Agus dari chef dari Kediri yang terkenal sekali. Nanti Anda bisa menghubungi kalaupun misalkan ingin berwawancara ya, atau mengundang beliaunya datang ke tempat-tempat panjenengan. Bagus. Boleh dijelaskan terlebih dahulu pekerjaan Bapak sekarang itu apa toh? Kita ingin tahu loh ya backgroundnya. Kalau dulu kan IPA, setelah IPA ambil jurusannya di perhotelan. Kemudian tata boga. Iya, nah sekarang ini loh yang paling pentingnya tuh aslinya itu gimana? Alhamdulillah Ibu, jadi mulai tahun 2003 saya sudah diangkat sebagai PNS dan tetap di lingkungan tata boga. Saya sekarang ngajar di SMK Negeri 3 Kota Kediri. Di SMA Negeri 3 Kota Kediri. Ya, terima kasih. Saya lupa ingat kita pernah jumpa. Kalau tidak salah itu kita jumpa di IIK kalau tidak salah ya. Oh iya. Waktu itu ada masih ujian kita. Terus betul. Di situ pernah kan ada tukar kan itu, ada tukar ya waktu dulu itu, waktu tapi dulu. Sekarang sudah nggak ada ya Bu ya. Iya Pak Agus ya. Mengenai pekerjaan Bapak saat ini, kita di sini menghadirkan Bapak berkesempatan dalam program Teaching of Parent. Begini Pak Agus, kita panggilnya Pak Agus apa chef ya? Pak aja lah Bu. Pak aja. Iya, karena saya nggak pakai baju chef ya Bu. Iya Pak Agus. Dulu pernah tahun sebelum corona lah yang kita mengundang di sini untuk parent teaching itu ya, teaching of parent itu kita mengundang di sini Pak Agus. Saya masih ingat sekali. It is very antusias the teacher. Sangat antusias sekali. Kita dimasakkan pizza yang segitu banyaknya. Iya, itu banyak itu pizzanya tuh. The delicious taste. Itu. Bagaimana kesan Pak Agus waktu awal kita undang ke dulu itu loh untuk parent itunya? Iya, memang kecintaan saya terhadap anak-anak, terutama juga mereka-mereka yang antusias ingin belajar di dunia tata boga, itu yang membuat saya juga senang sekali Bu. Waktu itu dapat undangan dari SMP Al-Huda Kota Kediri, dan saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak. Yang anak-anak itu kita berikan suatu ilmu tata boga secara langsung ya Bu ya. Jadi waktu itu saya bawa oven, bawa semuanya, bawa kompor. Satu gerobak penuh. Betul, bahan-bahannya juga kita siapkan, dan anak-anak luar biasa semuanya antusias. Senang sekali Bu waktu itu. Saya juga antusias sekali karena bisa merasakan langsung pizza yang langsung dimasak seperti langsung panas dari ovennya ya Bu ya. Iya, langsung panas. Dan itu kalau tidak salah itu dulu itu kita list itu berapa ya? Mungkin ada 10 atau berapa? Iya, 10 ya Bu. Karena satu kelas kita bagi menjadi beberapa kelompok. Iya, waktu dulu itu dan tekniknya kita demokan dulu, lalu anak-anak mempraktekkan. Iya. Untuk program sekarang kita kembali lagi ke acara Teaching of Parent yang ada di Al-Huda. Seberapa pentingkah
seberapa pentingkah untuk mungkin Pak Anjenengan mewakili dari orang wali murid yang ada di rumah, seberapa pentingkah begitu Pak? Ini jujur kalau menurut saya Bu, kayaknya harus diteruskan Bu. Iya, jangan hanya berhenti waktu itu hanya saya, tapi kepotong pandemi ya Bu ya, sekian lama. Iya, harusnya ada beberapa sih kalau saya bilang Bu. Kebetulan profesi yang waktu kemarin kita sampaikan, ya istilahnya saya ya Bu ya, yang notabene berkecimpung di dunia kuliner, dunia tata boga, tidak menutup kemungkinan dihadirkan juga Bapak Ibu istilahnya yang berprofesi lain. Iya. Jadi ini juga akan memacu anak-anak untuk semangat, oh seperti itu. Nah, akhirnya kan timbul anak-anak juga semangat yang belajar akan semakin menambah kayaknya seperti itu. Untuk mungkin untuk tahun ini ataupun setelah ini ya, itu kita ada kelas interaktif juga yang itu inspirasi juga dari beberapa profesi untuk membuat anak-anak itu antusias, tidak harus menjadi guru ya, tidak harus menjadi ini. Betul. Yang namanya sukses atau sukses itu tidak selalu harus pas pendidikannya. Betul. Nah, berlatar belakang yang lain, kalau kita tekun pastinya bisa. Sesuatu dulu kan nggak gitu, dari IPA langsung menuju ke pariwisata. Saya juga nggak tahu kalau cita-cita dulu sih saya kepengen jadi insinyur pertanian Bu. Waktu SMA-nya, karena kan istilahnya apa ya, di SMA jurusan biologi, ya sudah pantasnya gini kan gitu ya Bu ya. Tapi ternyata kenyataannya kan berbeda. Jauh dari saya dulu nggak gitu. Iya Bu. Nggak mau jadi guru. Kenapa nggak mau jadi guru? Tapi gini, background guru ternyata juga ke guru. Dulu saya juga di pariwisata, menggok Pak. Menggok ya. Seperti itu ya Bu ya, jalan hidup. Ini kemudian Bapak, untuk kegiatan yang Bapak lakukan pada melakukan program Teaching of Parent di sekolah itu, kita itu memang sangat menarik sekali ya. Iya. Kita perlu melanjutkan, kemudian kita selalu membuat anak-anak atau siswa-siswa kita itu supaya mempunyai keterampilan lah paling tidak. Jadi itu, kalau keterampilan ini saya putar balik lagi, kan putranya Pak Agus juga ada di sini juga, Mbak Vina. Iya, Mbak Vina juga ada di sini. Ini bagaimana kalau mengelola atau membina Mbak Vina ketika di rumah itu Pak? Sebenarnya sama juga sih Bu dengan yang dilakukan oleh para orang tua yang lainnya. Pasti anak-anak juga kepengen setidak-tidaknya apa yang dimiliki atau skill yang dimiliki orang tuanya juga anak-anak memiliki gitu ya Bu ya. Semacam itu di rumah pun juga demikian. Saya juga berharap kadang-kadang walaupun orang namanya anak-anak, ayo belajar gini, kadang-kadang juga nggak mau ya Bu ya. Tapi ya tetap sekali tempo mereka harus kita ajarkan. Jadi anak-anak kadang-kadang kalau misalkan di rumah atau suatu ketika mengikuti lomba, ini juga harus kita tantang istilahnya. Benar, mau ikut, sungguh, temenan. Nanti kalau nggak sungguh-sungguh, mending nggak usah. Iya atau tidak. Akhirnya kalau jawabnya iya, ya kita gembleng. Semacam itu Bu. Nah kalau di rumah pun juga demikian. Sesekali mereka harus masuk ke dapur, entah itu nyeplok telur lah, atau mungkin bikin apalah yang simpel-simpel dulu yang kita pokoknya kita bebaskan mereka. Supaya mereka juga bisa kalau waktu ditinggal kemana-mana itu loh. Setidaknya mereka mampu memenuhi diri sendiri. Terima kasih. Kemudian waktu kita mengadakan Teaching of Parent itu, kesulitan-kesulitan apa saja yang Pak Agus hadapi untuk anak-anak waktu kemarin itu membuat ribet-ribet dan sebagainya, itu kan namanya anak-anak gitu ya. Saya pikir karena ini satu hal yang asik dan bidang saya nggak menemukan istilahnya kesulitan ya Bu ya. Sangat senang. Betul ya, anak-anak nampak responnya juga bagus. Ya sudah, oke saja, senang pokoknya Bu. Malah kadang-kadang kangen juga Bu, kapan-kapan saya diundang lagi. Nanti kalaupun Mbak Vina sudah lulus, tapi kita tetap gitu ya Bu ya. Amin, alhamdulillah. Kita nggak mengganggu waktu Pak Agus kan besoknya. Kita carikan waktu yang luang. Bagus. Kita catat di sini Pak Agus gini. Kalau yang dilihat kemarin itu memang anak-anak sangat antusias sekali bagaimana cara memasaknya. Terus kemudian malah bilang, ayo Bu, kapan-kapan kita mulai lagi ya seperti ini. Ya itulah pasti. Tapi kan kita juga ada jadwalnya. Dari Chef Agus sendiri juga harus menata juga. Orang Chef Agus ini adalah nomor satunya di Kota Kediri. Nomor satunya itu kalau kita lihat Bapak Wali aja, Bu Wali langsung itu di sebelahnya, di sampingnya itu. Kalau masakannya jangan diragukan. Sudah itu. Kalau
saran-saran untuk sekolah kami dari SMP Al-Huda itu Pak Agus bagaimana? Ya, kalau terkait dengan program ini Bu, saya sih menginginkan program ini terus berkelanjutan, terus ada, meskipun dalam kondisi yang seperti ini, yaitu tadi seperti yang saya bilang dengan profesi-profesi yang lainnya. Saya membayangkan andai kata dalam setiap waktu ada profesi lain yang dihadirkan di sekolah, berdiri di depan kelas menyampaikan hal seperti itu, betapa anak-anak banyak motivasi gitu ya Bu ya. Iya. Dan itu pun juga hal yang baru, anak-anak pasti akan semangat sekali. Iya, yang kemarin itu saja kita dari bermacam-macam ya, dari bermacam-macam profesi juga. Ada yang rajut. Iya, merajut. Iya. Akhirnya itu kita buat untuk praktek yang kemarin yang baru ini. Nah, ini anak-anak kemarin digelar itu ya Bu ya. Iya. Kita buat pameran sedikit. Pameran sedikit itu. Kita memang untuk membuat anak-anak itu suka, membuat anak-anak itu antusias untuk belajar, itu memang kita mengadakan pameran. Tapi kita belum mengundang Chef Agus. Nah itu loh. Iya. Saya pengennya terus ayo toh Chef Agus kita undang lagi. Ayo kapan-kapan pasti beliaunya pasti mau. Nggak mau. Nggak mungkin Mbak Om. Kemudian ada output apa yang diharapkan dari sekolah kita untuk Parent of Teaching ini? Output yang bayangan saya Bu ya, dari kegiatan Parent of Teaching ini, untuk outputnya ya pasti kita menginginkan hal-hal yang positif, tidak hanya sekedar pembelajaran atau skill menghadirkan orang tua ke sekolah, tapi anak-anak juga terjun langsung ke bidang-bidang usaha tersebut. Pernah waktu itu ada program dari SMP Al-Huda yang saya tertarik sekali sebenarnya, di mana anak-anak harus dimagangkan dalam tanda petik. Oh iya. Iya. Itu belum terrealisasi. Nah itu, padahal kita sudah ada kita sudah jadwalnya sudah ada sebenarnya. Sudah ada karena kondisi pandemi ini kondisi pandemi akhirnya anak-anak untuk homeschooling itu, itu akhirnya kita pending dulu. Nah itu padahal dari mereka sudah, Bu kapan ayo kita, yang di sananya, yang di tempatnya sudah kapan ya Bu? Sudah. Kita mau ke Malang juga ada waktu itu, sudah kan kita dipencar-pencar gitu tempatnya macam-macam itu. Nah di situ anak-anak antusiasnya sekali, di situ langsung terjun itu. Tapi namanya untuk pandemi, tapi enggak, kita tetap semangat. Setidaknya nantinya akan kita lakukan lagi kan Bu ya, program seperti itu. Oh iya pastinya. Iya pasti. Kemarin saja waktu kita ada ujian praktek, rata-rata anak-anak itu maunya masaknya itu juga seperti Chef Agus. Ternyata Mbak Vina sendiri juga masak. Kemarin itu apa? Enak sekali, kalau enggak salah itu. Oh yang kemarin membuat burger itu. Ya, yang membuat burger. Oh iya. Itu Bu Agus. Ini siapa? Oh ya ini dari ayah, ya saya punya dari ayah, dipelajari dari ayah. Tapi mohon maaf di sini pemirsa, di sini Chef Agus itu mempunyai putra yang ada di sini, namanya Mbak Alvina ya. Betul. Alhamdulillah Mbak Alvina dulu pernah menjuarai nomor 1 memasak yang lomba school contest. Ya, Sekaresidenan Kediri ya. Iya. Nah itu juara 1, alhamdulillah itu ya Pak Agus. Ini saya yakin karena persiapannya. Jadi pendampingan kita orang tua dengan siswa itu yang kita perlukan sekali. Gitu ya Chef ya. Ini kembali lagi Chef, kalau kita ngomong-ngomong Chef, ini saya agak melenceng sedikit dari yang ada di Teaching of Parent ini. Saya itu sebetulnya juga ingin masak seperti Chef Agus. Kendalanya dari keluarga itu bagaimana? Adakah kendala-kendala dari keluarga? Misalkan kan Pak Agus dari Chef Agus itu dari IPA, terus kemudian memilih lagi ke perhotelan. Itu ada kendala-kendala enggak seperti itu? Kalau kendala waktu itu ya sempat sih Bu. Kendala-kendala itu justru pada masa era saya, seorang anak laki-laki kemudian masuk ke tata boga, luar biasa Bu, beda dengan zaman sekarang. Cibirannya begitu kenceng kalau waktu itu lanang kok masuk boga. Nah kan seperti itu, sampai ibu saya pun juga mendapatkan dampaknya dari tetangga. Jadi kata-katanya itu ya seperti itu, ya salahnya sendiri, anak setiap hari diajak masak di dapur gitu. Akhirnya terjadi kecintaan terhadap dunia tata boga. Tapi alhamdulillah waktu itu Bu, setelah saya masuk perhotelan 2 bulan kemudian saya kuliah sambil kerja, saya kerja di restoran. Ya dan itu yang istilahnya secara lambat laun ternyata merubah pandangan masyarakat bahwa ternyata ini prospek tata boga waktu itu. Saya cerita waktu itu ya Bu ya. Dan sekarang pun nampaknya masih tetap eksis dan prospek juga.
Ya, jadi ternyata menjanjikan. Akhirnya saya waktu itu sudah bisa membiayai kuliah saya di perhotelan, Bu. Selanjutnya, jadi hanya 2 bulan saya kuliah, terus kemudian nyambi. Nah, Ya, seperti di situ. itu. Nah, untuk anak-anakku, mungkin bagi para orang tua atau wali siswa yang melihat tayangan ini, jadi tidak memungkinkan kalaupun backgroundnya mungkin putra-putri panjenengan tidak harus di sekolah di negeri, biasanya kan gitu, Iya. diunggulkan di negeri, kemudian sekolah swasta itu hanya bagaimana seperti itu, tapi tidak seperti itu kan Pak Agus, Tidak ya? seperti itu. Akhirnya itu dari dorongan ketekunan dari orang tua. Nah, ini ada chemistry begitu dari orang tua, akhirnya putra-putrinya mungkin kalau saat itu Iya. agak beler-beler saya tapi saya yakin belernya anak-anak itu pasti akan nantinya tujuannya itu kan membuat anak-anak itu unggul, Betul. membuat orang tua tersenyum, orang tua akan bangga. Nah, seperti itu kan. Jadi ada program kita waktu dulu sampai sekarang pun insya Allah juga akan berlanjut seperti saat ini. Teaching of Parent ini membuat itu. Jadi tidak harus anak-anak itu berkecimpung. Kalau sekarang mungkin berkecimpungnya itu masih agak ada kerikil-kerikilnya tajam gitu. Wajar kalau itu, Bu. Nah, kita sebagai orang tua akan mengiring kembali dengan tekun. Nah, jadi ada sharing-sharing. Jadi akhirnya nanti menumbuhkan anak-anak itu apa yang diinginkan. Betul, akhirnya menemukan jati dirinya, Bu. Seperti oh, itu. Ternyata ini loh yang saya sukai. Oh, inilah bidang saya. Oh, inilah masa depan saya. Akhirnya kan seperti itu. Jadi kita beri kebebasan saja untuk anak-anak. Saat ini mereka istilahnya apa yang mereka sukai dulu yang kita fasilitasi kita dukung. Iya. Jadi tidak harus backgroundnya dari sekolah yang negeri, rata-rata itu kan begitu ya. Iya. Orang tua mindset orang tuanya kan seperti itu. Sekolah harus yang negeri, padahal kan enggak. Jujur, Bu, waktu Alvina masih istilahnya lulus SD, itu sudah saya beri penawaran mau sekolah di sini atau di sini. Nah, kenapa SMP Al-Huda menjadi pilihan saya? Itu yang pertama, ini sudah tersiar, istilahnya sudah apa ya, Bu ya? Sudah menggema. Iya, sudah menggema. Kalau misalkan di Al-Huda ini pendidikan karakternya bagus, Bu. Ya, jadi saya lebih meningkatkan dititik beratkan di akhlaknya, di tingkah atau perilaku anak-anaknya ini yang prioritas buat saya. Karena backgroundnya kan sudah bagus ya, Bu ya. Nah, kalau keilmuan insya Allah di semua tempat manapun sama. Dan keunggulan-keunggulan ini loh, Bu, yang istilahnya yang mungkin tidak ada di tempat lain. Iya, itu. Saya saja di sini juga gitu. Support ke anak-anak, alhamdulillah dari kita semua itu selalu mendampingi anak seperti di sini kan juga ada yang renang. Kemudian dukungan guru, Bapak Ibu guru kan juga luar biasa ke anak-anak ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Bu, untuk sama-sama atas bimbingan terhadap anak saya. Saya juga begitu loh, Pak Agus. Sama-sama, Ibu. Dari Mbak Alvina itu mencuatnya dari program kita itu langsung dari wali murid itu langsung bilang, wah di sini memang ada ya Chef Agus yang datang ke sini. Oh iya, nanti jangan lupa kita akan tayang langsung itu di Spalda Podcast SMP Al-Huda. Oh iya, lihat aja langsung di situ. Nah, sekarang beliaunya sudah ada datang di sini mengutarakan semuanya. Terima kasih. Program-program kita yang ada di Teaching of Parent yang sempat terkendala karena corona, tapi insya Allah nanti akan kita kembalikan lagi seperti semula karena kita sudah masuk 100% ini. Iya, amin. Alhamdulillah semakin membaik. Ini terakhir ya Pak Agus ya, gitu, karena Ibu. Kita juga cepet-cepet ini, bukan cepet-cepet bagiannya enggak, karena ada yang lain yang harus ngantri. Harapan Bapak kepada sekolah kami, program-program yang ada di Teaching of Parent ini yang satu, kemudian yang ada lagi program-program yang lainnya yang mungkin belum tersampaikan di dalam masa pandemi corona itu, bagaimana menurut Bapak? Iya, intinya saya melihat program yang ada di SMP Al-Huda Kota Kediri ini sudah bagus dan hanya sayang kemarin tidak bisa terlaksana karena pandemi itu saja. Kedepannya ini kayaknya harus gercep istilahnya ya. Jadi memang harus rasanya gemes juga sih, Bu. Kemarin
aduh pas anak saya di sini kok pas nggak dapat materi itu ya gitu ya kan, perasaan seperti itu. Tapi karena memang pandemi ya Bu, jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Semoga ini terus berjalan aja gitu aja Bu. Semoga semakin ke depan semakin baik, program-program semakin moncer dan luar biasa. Terima kasih. Okay. Ini Pak Agus, kalau di sini panjenengan Presani, nah di sini ini kemarin buatannya putra putri kita sendiri loh. Di sini kan ada. Iya. Di sini ini ekoprint kita. Ekoprint ya Bu ya. Iya, ekoprint di kita sendiri, anak-anak yang membuat ini untuk praktek atau ujian praktek yang kelas 9. Kelas 9. Iya, nah, seperti ini. Kita tetap membuat anak-anak untuk berkarya. Betul. Nah, ini seperti itu. Keren Bu ini Bu. Terima kasih juga. Kalau ekoprint yang saya tahu kan biasanya di kain ya Bu ya. Iya. Ini aplikasinya beda ini Bu. Iya. Saya anak-anak itu waktu kemarin juga antusiasnya seperti ini. Apalagi terus masak itu, yang itu loh. Kita kalau pameran masaknya itu, wah itu anak-anak bikin burger sendiri gitu aja sudah. Saya tanya, berapa ini harganya ya nak? Ini berapa harganya? 5.000. Kamu jualnya berapa? Iya Bu, nanti saya kan beli ini. Ternyata kewirausahaannya masuk semua di situ. Iya. Ternyata ada dari siapa? Dari Chef Agus yang dulu belajar itu. Wah, iya, anak kemarin Alvina tanya sekali. ini mau bikin apa, katanya gitu. Ya sudah bikin ini aja kan di ganti bahasa Inggris ya Bu ya, untuk tadi pembuatannya seperti itu. Iya, kita pakai teks. Jadi kita semuanya kalau misalkan bahasa Inggris ya kita menggunakan teks prosedurnya bagaimana, langsung kita praktek juga menggunakan bahasa Inggris. Mungkin akan kita tayangkan dulu Bu. Oh gitu. Iya. Nanti anak-anak itu membuat, kita tayangkan langsung di sini juga bisa, ataupun nanti kita shooting begitu langsung di bawahnya. Keren. Hebat Bu. Alhamdulillah. Semoga selalu sukses Ibu untuk SMP Al-Huda. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga undangannya. Ini juga kita dalam wawancara ini begitu singkat, tapi saya yakin suatu saat kita akan bertemu lagi dan kita akan mengundang dengan waktu-waktu di lain waktu-waktu. Juga nanti kita akan sharing kembali dengan program-program, tapi saya yakin panjenengan harus mau. Iya. Dan juga, iya Pak Agus, ini kita kan dalam acara PPDB juga, iya. Nah, kita bagaimana Pak Agus untuk keadaan sekarang ini? Kita melenceng sedikit ini ceritanya. PPDB ya Bu ya. Iya, kan gini kan Pak Agus, biar tahu pemirsa itu supaya mengetahui bahwa kita ada chef, ada Inspiration the Man of Power di sini. Nah, di sini. Ya, kalau saya boleh pesan untuk Bapak Ibu yang ada tetangga kanan kirinya, ini yang mungkin ada yang waktunya sekolah SMP, recommended SMP Al-Huda Kota Kediri. Iya, ini luar biasa, programnya bagus, Bapak Ibu gurunya keren, semua kegiatan yang ada di sini pun juga keren, termasuk kegiatan yang hari ini ada di sini, nggak semua SMP punya. Iya, keren. Ya, terima kasih Pak Agus, selamat bertugas kembali. Terima kasih Bu atas undangannya. Jangan kecewa. Tidak. Kalau diundang lagi. Siap. Harus siap. Juga terima kasih kepada pemirsa semuanya yang ada di sini. Kita jumpa lagi dalam podcast yang akan datang di Spalda Podcast. Salam jumpa dari saya Dian Kartika Fajarini. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.